Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para audiens yang menonton video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Agatha Manihuruk dengan NIM C1E123009 dari Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada hari ini aku ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai strategi dan analisis pemasaran digital untuk ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Nah, langsung saja. Tujuan saya, latar belakang dan tujuan saya berpresentasi di sini untuk berfokus pada studi kasus nyata dalam dunia digital dengan tujuannya itu menganalisis tantangan dan merumuskan strategi yang efektif. Nah, tujuan saya presentasi di sini untuk menjelaskan dan juga menganalisis 4 studi kasus yang diberikan kepada Bapak Bambang dan juga memberi solusi strategis, praktis dan juga terukur pada setiap kasus. Dan yang terakhir untuk menunjukkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dari digital marketing tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang pertama, di mana studi kasus yang pertama membahas mengenai pengusaha minuman kopi yang ada di Jambi. Dengan latar belakangnya, dia adalah pengusaha muda di Jambi ingin memasarkan produk minuman kopi lokal. Namun anggarannya terbatas, belum punya website, tapi aktif di media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Nah, adapun pertanyaannya di mana pertanyaannya itu bagaimana strategi digital marketing sederhana selama 3 bulan ke depan, lalu bagaimana tujuan pemasaran, target pasar, kanal digital, jenis konten, dan cara mengukur keberhasilannya. Nah, kita masuk saja pada analisis strategis kasus yang kasus 1. Kita menjawab mengenai tujuan pemasaran dan juga target pasarnya. Nah, dari tujuan pemasarannya menggunakan metode SMART, di mana yang pertama itu meningkatkan brand awareness, di mana di sini memperkenalkan produk kopi lokal Jambi ke audiens lokal. Lalu yang kedua, mendorong pembelian dengan cara menghasilkan minimal 50 transaksi penjualan pertama dalam 3 bulan. Lalu yang terakhir, membangun komunitas agar mendapatkan 500 pengikut aktif di media sosial Instagram. Lalu melakukan target pasar. Nah, kita targetkan dari sisi demografinya itu bisa dari mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga muda di usia 20 hingga 40 tahun yang tinggal di sekitar kota Jambi. Lalu dari psikografinya, di mana mereka yang suka menikmati kopi dan juga mencari pengalaman unik. Lalu mendukung produk lokal dan juga aktif di media sosial. Nah, kita langsung masuk saja pada kanal digital dan juga jenis kontennya. Nah, dari kanal digital, dari penggunaan media sosial Instagram itu bisa digunakan untuk branding visual, engagement, dan juga menampilkan produk dia. Lalu menggunakan WhatsApp bisnis, gunanya untuk pelayanan, memberikan pelayanan kepada pelanggan, lalu pemesanan dan juga promosi secara personal dari kontak WhatsApp bisnis. Lalu jenis kontennya bisa dilakukan pada bulan pertama, dilakukan perkenalan dan juga pembangunan fondasi usaha kopi tersebut. Bisa dilakukan konten edukatif dengan menceritakan di balik kopi ada proses tanam, panen, hingga sangrai. Lalu ada konten visualnya di mana ada foto produk kopinya yang estetik dan juga bisa dilakukan storytelling melalui fitur Reels. Lalu yang terakhir bisa dilakukan konten interaktif di mana bisa menggunakan kuis sederhana tentang kopi di Instagram Story. Lalu bisa dilakukan ajakan interaksi melalui komentarnya. Lalu untuk konten dan pengukuran di bulan 2 dan bulan ketiga,
jenis kontennya di bulan kedua dan bulan ketiga itu bisa membangun kredibilitas dan melakukan penjualan. Nah, di bulan kedua itu bisa melakukan testimoni pelanggan, lalu ada video singkat cara menyeduh kopi dan juga mengadakan giveaway atau promosi sederhana. Lalu di bulan ketiga itu dilakukan promosi secara khusus untuk follower Instagram melalui WA, Instagram, dan juga kolaborasi dengan penjual kuliner lokal lainnya. Lalu untuk cara mengukur keberhasilannya, yang pertama bisa dilihat dari tujuan penjualan. Bisa dilihat dan dilacak dari jumlah pemesanan dan juga pendapatan melalui WA. Lalu tujuan komunitas itu bisa melacak jumlah pengikut baru, lalu komentar dan juga share di Instagram. Yang terakhir dari tujuan brand awareness-nya itu bisa dilacak dari jumlah impresi dan juga jangkauan atau reach-nya dan juga engagement rate-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang kedua, UMKM Fashion. Nah, adapun yang melatar belakanginya, UMKM Fashion lokal yang mengalami penurunan penjualan. Meskipun begitu, dia juga aktif di media sosial dan juga penjualannya tetap menurun. Adapun pertanyaannya, analisis penyebab penurunan dari sudut pandang digital marketing dan juga berikan solusi untuk meningkatkan penjualannya kembali. Nah, kita langsung masuk pada analisis penyebab penurunan UMKM fashionnya. Adapun analisis penyebabnya, yang pertama, kontennya tidak relevan. Konten yang menonton hanya berfokus pada foto produk tanpa storytelling dan juga nilai tambahan. Lalu yang kedua, itu kurangnya interaksi, di mana ia tidak membangun komunitas, hanya mempromosikan produk tanpa mendengarkan masukan atau berinteraksi dengan audiens. Yang ketiga, tidak ikut tren, di mana dia gagal mengikuti tren di media sosial karena trennya cepat berubah seperti format video pendek dan juga live shopping, itu dia tidak mengikuti tren tersebut. Lalu yang keempat, itu mengenai persaingan ketat, di mana sudah banyak sekali kompetitor yang menawarkan produk serupa sehingga perlu diferensiasi yang lebih kuat lagi. Lalu yang kelima adalah tidak optimalisasi penggunaan platform, di mana hanya fokus pada satu platform dan tidak memanfaatkan fitur-fitur lain yang tersedia. Nah, adapun solusi strategis untuk UMKM yang saya tawarkan, yang pertama bisa dilakukan diversifikasi konten, di mana dia bisa mulai membuat video mix dan and match. Lalu ada looking book mingguan dan behind the scene pembuatan produk agar melihat sisi estetis dari fashion UMKM tersebut. Lalu yang kedua itu optimalisasi penggunaan Instagram, dia memanfaatkan fitur Reels, live shopping untuk demo produk dan interaksi secara langsung. Selain penggunaan Instagram, juga bisa melakukan penggunaan media sosial lainnya seperti TikTok. Lalu memperkuat brand story, di mana ia fokus pada cerita di balik brand, misalnya seperti proses produksi yang etis atau penggunaan bahan-bahan lokal untuk memperkuat brand story-nya. Lalu yang terakhir, dia bisa membangun komunitas, di mana mengajak audiens untuk berpartisipasi dalam pemilihan desainnya. Lalu adakan jajak pendapatan dan memberi apresiasi kepada pelanggan setia yang selalu membeli produk fashion dia, mulai dari baju dan sebagainya. Nah, studi kasus yang ketiga yaitu ada kampanye influencer marketing, di mana yang melatar belakanginya ada brand skincare yang menggunakan influencer lokal. Namun, hasil penjualannya itu tidak memenuhi ekspektasinya. Lalu, adapun pertanyaannya, yang pertama, evaluasi yang perlu dilakukan terhadap kampanye tersebut dan juga indikator keberhasilan kampanye dengan cara mengoptimalkannya.
Nah, kita masuk pada evaluasi kampanye influencer marketing. Nah, evaluasi yang saya berikan yang pertama itu ada tinjau kualifikasi influencernya. Apakah audiens influencernya sesuai dengan target pasar brand kita dari usia, minat, daya belinya. Lalu yang kedua, dari sisi analisis otensitas, di mana apakah konten yang dibuat itu terasa tulus atau hanya promosi yang dipaksa saja. Lalu yang ketiga, kesesuaian brand voice, di mana apakah gaya influencer itu sejalan dengan citra brand kita. Lalu yang keempat itu lacak metriknya, di mana kita bandingkan data seperti jumlah klik di website, kode diskon yang digunakan, dan juga pertumbuhan pengikut setelah melakukan kampanye tersebut. Nah, indikator keberhasilan dan juga pengoptimalannya. Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari peningkatan penjualan, dilihat dari indikator utamanya. Lalu yang kedua, tingkat engagement-nya. Kita lihat dari jumlah like, komentar, share yang relevan. Lalu terakhir, lalu lintas atau traffic ke website kita, dimana jumlah pengunjung yang datang ke kampanye influencer tersebut itu masuk ke traffic website kita. Lalu cara pengoptimalannya, yang pertama itu harus lebih riset mendalam lagi, di mana kita harus memilih influencer berdasarkan data audiens yang bukan hanya jumlah pengikutnya saja. Lalu yang kedua itu kolaborasi kreatif, di mana beri influencer kebebasan berkreasi agar kontennya lebih otentik. Lalu yang ketiga, kontraknya jelas, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur dalam perjanjian kerjasama. Yang terakhir, variasi influencer, di mana kita harus mempertimbangkan penggunaan mikro influencer untuk target audiens yang lebih spesifik lagi. Nah, kita masuk kepada studi kasus yang keempat, yaitu startup teknologi edukasi. Adapun yang melatar belakanginya ada startup teknologi edukasi yang ingin meningkatkan awareness dan juga engagement-nya. Fokus utamanya di Instagram dan juga TikTok. Adapun pertanyaannya yaitu buat analisis strategi konten yang sesuai untuk kedua platform. Lalu jelaskan jenis konten, frekuensi posting, dan juga pendekatan storytelling. Nah, adapun strategi konten untuk Instagram dan TikTok. Nah, untuk Instagramnya sendiri bisa menggunakan jenis konten infografis dan format carousel, video edukasi singkat atau reels, dan juga sesi tanya jawab bisa dilakukan di live IG. Dan frekuensinya bisa dilakukan 3-5 postingan feed per minggu, 4-7 reels per minggunya. Lalu dilakukan storytelling, di mana menceritakan perjalanan startup edukasi tersebut, lalu kisah sukses penggunanya, dan juga cara produk memecahkan masalah pendidikan sehari-hari. Lalu yang kedua, dari TikTok sendiri bisa menggunakan strategi jenis kontennya, di mana dilakukan video singkat yang trendy, misalnya belajar 60 detik, challenge edukasi, dan video duet dengan akun lain. Lalu frekuensi 1-3 video per hari untuk meningkatkan peluang viral. Yang terakhir, storytelling, gunakan narasi yang menarik, hook yang kuat, dan juga di awal video, dan juga musik yang populer saat ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisis keempat studi kasus yang diberikan kepada Pak Bambang. Adapun ringkasan yang saya bisa berikan, di mana strategi digital marketing itu harus spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, itu setiap platform memiliki karakteristik unik untuk menuntut pendekatan konten yang berbeda. Yang terakhir, pengukuran kinerja adalah kunci untuk mengoptimalkan setiap kampanye. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis studi kasus ini. Terima kasih telah mendengarkan video saya ini. Semoga bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.